Keracunan obat terjadi karena kesalahan mengkonsumsi obat, baik akibat dosis yang berlebihan atau konsumsi bersamaan dengan obat lainnya. Keracunan adalah suatu kejadian substansi yang berasal dari alam ataupun buatan pada dosis tertentu dapat merusak jaringan hidup yang dapat menyebabkan cedera ataupun kematian. Racun juga dapat memasuki jaringan hidup melalui beberapa cara, yaitu terhirup, termakan, melalui kulit, dan disuntikan. Keracunan obat juga merupakan suatu reaksi tubuh yang muncul secara negatif akibat mengkonsumsi obat atau menggunakan obat tertentu yang berakibat fatal jika tidak ditangani. Yang pertama, tidak tahu jumlah dosis yang diminum ataupun faktor lain yang tidak disengaja. Yang kedua, efek dari kombinasi berbagai obat yang menyebabkan reaksi keracunan untuk tubuh. Yang ketiga, tubuh penderita keracunan obat mengalami efek samping yang berlebihan. Biasanya terjadi ketika di rumah sakit ada pasien yang tidak mengetahui bahwa ia memiliki alergi obat tertentu. Nah, yang keempat, karena mengalami kecelakaan obat yang menyebabkan obat mengenai bagian tubuh tertentu. Kondisi ini biasanya terjadi untuk kasus keracunan obat melewati hidung, mulut, dan mata. Nah, yang kelima, mungkin dengan sengaja minum obat tertentu dalam jumlah yang banyak. Kondisi ini sering terjadi pada orang yang depresi, mengalami masalah kesehatan, jiwa mental yang buruk, dan pecandu narkoba. Tanda dan gejala pertama mungkin terjadinya penurunan respon, misalkan ketakutan ataupun gelisah. Lalu tanda dan gejala selanjutnya akan mengalami gangguan pernapasan. Lalu akan mengalami nyeri kepala dan pusing, mual dan muntah. Gejala selanjutnya shock, terus akan mengalami lemas, kejang-kejang, dan mungkin akan mengalami keringat berlebihan, dan bahkan akan mengalami di bagian kulit tertentu akan mengalami kebiruan karena kekurangan oksigen. Tanda dan gejala keracunan melalui mulut. Pertama, mual muntah. Kedua, nyeri perut. Ketiga, diare. Keempat, suara parau. Kelima, luka bakar pada daerah mulut. Keenam, mulut seperti berbusa. 7, produksi liur berlebihan. Tanda dan gejala keracunan melalui pernapasan. Pertama, gangguan pernapasan dan sesak. 2, kulit sianosis atau kebiruan. 3, napas berbau. 4, batuk atau suara parau. Tanda dan gejala keracunan melalui kulit. Pertama, reaksi kulit, seperti pada daerah kontak berwarna kemerahan, nyeri, melepuh, dan meluas. Yang kedua, shock anafilaktik, yaitu shock yang disebabkan oleh reaksi alergi yang berat. Penurunan tekanan darah secara drastis sehingga muncul gejala berupa sulit bernapas. Tanda dan gejala keracunan melalui suntikan atau gigitan. Pertama, luka di daerah suntikan atau gigitan, umumnya berupa luka tusuk dan bekas gigitan. 2, nyeri pada gigitan atau di sekitarnya. 3, kemerahan. 4, terdapat perubahan warna, biasanya terjadi pada gigitan ular. Yang pertama, yang paling utama harus kita perhatikan adalah lihat pada setiap kemasan, lihat label obatnya, lihat juga berapa jumlah dosis yang disarankan, dan pertimbangkan kembali untuk mengambil obat tersebut. Yang kedua, hindari menggunakan obat tertentu dalam waktu jangka panjang seperti antibiotik. Yang ketiga, hindari jangan
sampai kita membeli obat tanpa mendapatkan resep dari dokter. Yang keempat, hindari menyimpan obat. Jika kita mempunyai obat yang sudah kadaluarsa atau sudah tidak kita minum lagi, alangkah baiknya kita buang di tempat yang aman. Nah, yang kelima, jika kita masih mempunyai obat yang masih kita untuk diminum, alangkah baiknya kita simpan di dalam simpan di tempat yang aman, atau alangkah lebih baiknya simpan di kotak obat dan kunci. Nah, yang keenam, hindari minum obat dengan menggunakan minuman yang beresiko keracunan seperti minuman bersoda, beralkohol, dan kopi. Nah, jangan lupa juga kita harus menerapkan 6 benar mengkonsumsi obat. Yang pertama, benar obat, benar pasien, benar waktu, benar cara, benar dosis, dan benar dokumen. Pertama, bisa melakukan CPR jika penderita tidak sadar. Keracunan obat sering menyebabkan efek kehilangan kesadaran dan sulit untuk bernapas. Dari saran medis, jika ada kasus seperti ini, maka penderita harus mendapatkan pertolongan dengan memberikan napas buatan atau CPR. Napas buatan bisa mencegah efek buruk kehilangan kesadaran, seperti koma dan kematian. Penderita keracunan obat bisa mengalami gagal napas akibat pernapasan yang terus melambat. Setelah itu, penderita harus dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan yang tepat. Selanjutnya, membuat posisi penderita nyaman jika pasien sadar. Jika orang yang terkena keracunan obat dalam kondisi yang sadar, maka buat penderita bisa berada dalam posisi yang nyaman. Posisi yang nyaman untuk penderita keracunan obat bisa dalam posisi duduk bersandar tegak, duduk sambil setengah tidur, dan tidur dengan posisi bantal yang tinggi. Jika masih bisa diajak komunikasi, maka cari tahu obat yang diminum oleh penderita. Selanjutnya, bawa ke rumah sakit dan bawa sampel obat yang menyebabkan keracunan. Selanjutnya, jangan memberikan air putih. Untuk penderita keracunan obat, maka hindari memberikan air putih secara langsung. Air putih baru bisa diminum ketika penderita sadar dan sudah bisa diminum sendiri. Memberikan air putih bisa menyebabkan kondisi yang sangat fatal karena mendorong penyebaran racun ke semua bagian tubuh. Hal ini bisa memicu gagalnya fungsi organ jika kondisi keracunan obat sangat parah. Selanjutnya, berikan minuman yang netral. Meskipun penderita keracunan obat tidak bisa minum air putih, namun masih bisa minum cairan yang netral. Salah satu jenis minuman netral yang paling sering menolong korban keracunan obat adalah air kelapa hijau. Air kelapa hijau sangat netral dan tidak menyebabkan efek samping apapun. Selain itu, kandungan ion positif dalam air kelapa hijau bisa membantu tubuh dalam melawan efek racun. Cara kerjanya juga sangat cepat, yaitu penderita akan merasa mual dan kemudian bisa muntah secara alami. Efeknya kemudian penderita bisa mengeluarkan racun dari dalam tubuh secara alami. Namun untuk memastikan kondisi, maka penderita keracunan obat tetap membutuhkan bantuan dokter. Selain itu, berikan air kelapa secukupnya untuk menghindari bahaya air kelapa bagi kesehatan dan akibat kelebihan air kelapa. Selanjutnya, gunakan masker oksigen akibat keracunan obat dari asap. Semua jenis keracunan yang disebabkan karena obat terserap dari jalur pernapasan seperti hidung, maka penderita harus segera mendapatkan bantuan oksigen. Pada awalnya, berikan masker untuk menahan agar asap beracun tidak masuk lebih banyak ke dalam tubuh. Setelah itu, bawa ke pusat medis terdekat. Penderita biasanya akan mendapatkan bantuan dengan masker oksigen. Cara ini bisa membantu menghilangkan efek racun dan membuat saluran pernapasan bisa bekerja dengan baik. Selain itu, jangan memberikan minuman sebelum kondisi penderita sudah
pulih. Keracunan bisa menjadi penyebab tubuh kekurangan oksigen, sehingga harus dibantu dengan cara mengatasi kekurangan oksigen. Selanjutnya, minum susu. Jika penderita mengalami keracunan obat yang tidak terlalu parah, maka bisa memberikan susu cair atau susu yang sudah dipasteurisasi. Susu cair sangat baik untuk membantu mengeluarkan racun dalam perut dan membuat penderita bisa muntah. Susu juga termasuk minuman yang netral, sehingga bisa mencegah berbagai efek yang buruk untuk tubuh. Namun, cara ini hanya bisa diberikan untuk penderita keracunan obat ringan yang menyebabkan gangguan pencernaan. Selanjutnya, bilas mata dengan air hangat jika keracunannya terjadi melalui mata. Keracunan berbagai bahan obat kimia dalam produk rumah tangga sering terjadi lewat mata. Mungkin secara tidak sengaja penderita menyemprot obat dan mengenai bagian mata. Jika hal ini terjadi, maka segera bilas mata dengan air hangat dan biarkan selama beberapa saat. Tanda awal keracunan obat di mata sering menyebabkan rasa pedih berlebihan. Kemudian kondisi mata akan memerah yang menjadi tanda iritasi mata. Jika membilas mata dengan air hangat tidak bisa memulihkan kondisi mata, maka gunakan obat pembersih mata yang bisa didapatkan di apotek. Setelah itu, tetap periksa mata ke dokter mata untuk memastikan kesehatan mata. Selanjutnya, membersihkan kulit dari racun jika racunnya mengenai kulit. Nah, jika bagian tubuh yang terkena racun adalah bagian kulit, maka segera bersihkan kulit dengan membilasnya. Caranya adalah membilas bagian kulit dengan air hangat yang mengalir atau air dingin selama beberapa menit. Untuk membersihkan semua racun, maka gunakanlah sabun khusus yang sangat aman untuk kulit. Setelah itu, bersihkan kulit dan keringkan dengan handuk. Jangan menggosok bagian kulit yang terkena racun, karena bisa menyebabkan kulit mengelupas.